31 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur, warga Kampung Yenures, Distrik Biak Kota, Papua dikejutkan oleh suara ledakan sangat keras yang mengguncang kawasan padat penduduk di pusat kota Biak. Ledakan terjadi di area yang berada tepat di samping kantor dinas perikanan dan menimbulkan kepanikan warga sekitar. Berdasarkan informasi awal, ledakan diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia Kedua yang ditemukan di lokasi tersebut. Kuatnya ledakan yang mengakibatkan kerusakan di sekitar titik kejadian dan membuat warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Aparat keamanan dan petugas terkait kemudian langsung mendatangi lokasi guna melakukan pengamanan serta penyelidikan. Iya. Komandan izin konfirmasi terkait ledakan ya Komandan tadi. Ini kami masih mengidentifikasi di TKP, kami masih sterilisasi. Ini kami masih belum bisa menyimpulkan ini sumber ledakan toh. Iya. Ini kami masih koordinasi dengan Brimob untuk melaksanakan sterilisasi dan evakuasi korban ya. Itu masih kami identifikasi. Izin untuk korban Di ada TKP. berapa Komandan? Korban ini kami masih identifikasi, kami belum bisa semuanya. Nanti mungkin segera lengkap menyusul ya. Oh siap. Bentar ya. Komandan izin Ya, kalau karena kami masih identifikasi semuanya. soal ledakan penyebabnya apa ya Komandan? Itu Ini kami masih koordinasi dengan Brimob. oh Penyebab ledakan. Ya. siap Komandan. Dugaan sementara ini sisa bom peninggalan Perang Dunia ya. Oh. Infonya itu Dugaan sementara. diambil warga ya untuk digergaji makanya meledak gitu ya. Ini info sementara dari tapi kami belum bisa menyimpulkan ya sementara. Oh, Ini masih Brimob sedang melaksanakan sterilisasi dulu toh. Ya Ini Komandan. dari Brimob. Siap Gitu Komandan. Mas. Sementara kami masih di TKP dibantu dari Kodim juga sama Basarnas untuk identifikasi korban ya. Oh siap. Nanti laporan lengkap menyusul segera Siap. setelah ini. Siap Komandan. Terima kasih Siap. banyak Komandan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas. Selamat sore. Atas insiden tersebut, 5 orang dinyatakan meninggal dunia dan disemayamkan di TPU Surido, Distrik Biak Kota. Sementara itu, 19 korban lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di RSUD Biak. Hingga video ini dirilis, masih terdapat 3 korban yang belum ditemukan dan proses pencarian terus dilakukan oleh tim gabungan. Terkait dugaan ledakan yang berasal dari sisa amunisi Perang Dunia Kedua, Kombes Pol Cahyo menjelaskan bahwa kawasan Biak yang menjadi lokasi ledakan merupakan bekas pangkalan armada Kekaisaran Jepang yang direbut oleh pasukan sekutu pada tahun 1944. Karena latar belakang sejarah tersebut, berbagai peninggalan perang seperti kapal, pesawat, amunisi, dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua kerap ditemukan di wilayah tersebut. Baba 25 tahun, Israel Raubaba 7 tahun, dan Israel Raubaba 5 tahun. Semua jenazah sementara berada di Rumah Sakit Umum Daerah Biak dan rencananya hari ini akan dimakamkan di TPU Surido, Distrik Biak Kota. Sementara 3 korban belum ditemukan, ada atas nama Julianus Raubaba 26 tahun, 2 Lai Madura 45 tahun, dan Anis Marandop 27 tahun. Sementara memang sudah ditemukan beberapa bagian tubuh di lokasi maupun di perairan atas bantuan rekan-rekan nelayan dan juga Basarnas dari kantor Biak. Demikian Mas Brem. Untuk korban luka, untuk saat ini masih dirawatkah? Ada berapa Pak dan bagaimana kondisi mereka? Sementara rata-rata mengalami luka ringan ada 19 Mas Brem. Dan juga masyarakat terdampak mengungsi ada 55 orang dengan rincian balita 3 dan dewasa 52. 19 korban luka, 55 mengungsi. Kemudian untuk korban hilang tadi Pak, 3 orang disebutkan sudah ada ditemukan bagian tubuh. Apakah ini masih menunggu misalnya identifikasi ataupun penemuan bagian tubuh lainnya? Betul, karena memang kita membutuhkan
dari DVI, Inavis nanti untuk identifikasi. Sementara juga dapat saya sampaikan bahwa tim dari Jibom, Satbrimopolda Papua direncanakan siang ini bertolak ke Biak dari Jayapura. Mereka akan melakukan ataukah penyisiran adanya misalnya bom lain yang masih belum meledak ataupun belum ditemukan, Pak? Kita pasti akan yang pertama karena memang sesuai SOP penanganan harus sterilisasi. Jadi patut diduga masih ada barang atau bahan-bahan lain yang mungkin membahayakan, nanti akan dilaksanakan sterilisasi oleh tim Jibom. Selanjutnya baru akan dilaksanakan olah tempat kejadian perkara. Demikian Mas Primana. Baik, untuk pemicunya Pak, apakah memang ini kemudian bom tersebut itu memang terkena galian atau memang tiba-tiba saja kemudian meledak dan melukai dan juga menewaskan korban? Sementara kita belum ketahui. Fokus utama dari Polda Papua dalam hal ini Polres Biak adalah mengamankan tempat kejadian perkara. Dan yang kedua pastinya penanganan korban. Demikian. Oke. Anda sebutkan juga sebelumnya bahwa ini adalah bom sisa Perang Dunia Kedua. Kemudian apa yang bisa menguatkan dugaan tersebut? Apakah memang sudah dilihat ada sisa-sisa dari ledakan tersebut yang bisa diidentifikasi memang sebagai bom sisa perang gitu, Pak? Seperti kita ketahui bahwa Biak sebelumnya adalah pangkalan armada milik Kekaisaran Jepang yang direbut oleh sekutu pada tahun 1944 dan selama ini banyak peninggalan-peninggalan baik kapal, pesawat maupun barang-barang yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua ditemukan di wilayah Biak dan perairan Biak. Demikian Mas Brem. Oke, tapi adakah misalnya dugaan untuk menyelidiki sebab-sebab lain, misalnya ternyata itu adalah bom ikan karena memang di situ adalah kampung nelayan, Pak? Sementara kita belum ke arah sana, seperti tadi saya sampaikan, kita fokus pada penanganan korban dan pengamanan TKP. Mengingat kita patut duga masih ada barang-barang lain di seputaran tersebut. Nanti hasil dari pengembangan, penyelidikan, kita akan update kembali, Mas Brem. Oke, sejauh ini bagaimana kondisi di kampung nelayan yang tempat bom tersebut meledak, Pak? Apakah memang sudah disterilisasi ataupun misalnya dikosongkan dalam jarak berapa kilometer kira-kira, Pak? Sementara sudah dikosongkan dari jarak aman, petugas sudah melakukan penjagaan di sana, pengamanan di sana, dan sementara masyarakat terdampak telah difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Biak, ditempatkan di rumah singgah dan dibangun tenda sejumlah yang tadi saya sampaikan 55 jiwa. Demikian. Baik, ini selain rumah-rumah yang rusak tentunya masih ada rumah lain yang masih utuh di sekitar sana. Mengingat mungkin ataupun kemungkinan masih akan ada benda-benda lain yang membahayakan. Bagaimana dengan warga-warga yang rumahnya masih utuh dan juga masih tinggal di sana? Apakah ada antisipasi tertentu, Pak? Tadi seperti saya sampaikan sudah disampaikan untuk mengungsi, dan pemerintah daerah sudah menyediakan fasilitas di rumah singgah dan juga tenda sementara atau tenda penampungan. Oke, berarti 55 orang ini tidak hanya yang rusak ya, Pak ya? Terkait khususnya TNI Polri di sana melakukan pengamanan sekaligus jangkauan juga ledakan pasti sudah diminimalkan. Demikian, Mas Brem. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.